Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanifah Fauzia. Saya berkuliah di Universitas Indonesia PGRI Jakarta. Saya mengambil prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Saya sedang duduk di kelas S6A, yaitu semester 6 akhir. Baik, saya membuat video praktek konseling perorangan dengan pendekatan konseling realita. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek lab konseling perorangan. Oke, selamat menonton. Terima kasih. Langsung Kak. Assalamualaikum Bu, selamat malam Bu. Waalaikumsalam, selamat malam. Ivan ya? Iya Kak, yang waktu lalu konseling Kak. Oh, tahun lalu. Iya, bagaimana kabarnya Ivan? Baik Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga baik. Gimana sekarang? Kuliah sekolahnya? Sekarang sekolahnya udah mulai lancar Kak, tapi ada kendala sih dikit Kak. Oke, sebentar. Masih ingat kan konselingnya kayak gimana? Tahapan konselingnya seperti apa? Jadi gini, sebelum kita melanjutkan konseling lagi, selanjutnya, kakak akan menjelaskan sedikit ya. Jadi Ivan bisa sekarang kita mau konseling dengan pendekatan realitas, oke? Pendekatan realitas itu yang berfokus sama masa sekarang dan masa depan, nggak ada sangkut pautnya sama masa lalu tuh. Tadi kan kita ngebahas tuh kan kalau Ivan pernah konseling tahun lalu. Sekarang kita nggak ngebahas tahun lalu, tapi yang sekarang sama yang tahun depan dan masa depan. Oke, gitu. Jadi di sini Ivan bisa kayak tahun apa? Kayak konseling yang udah-udah aja ya. Ivan bisa menceritakan semuanya, apa yang Ivan rasakan, apa yang Ivan ingin sampaikan disampaikan saja karena Ivan masih ingat kan kalau kita melaksanakan konseling online ataupun tatap muka itu ada yang namanya asas kerahasiaan, dimana semua data-data Ivan, cerita Ivan itu akan aman, nggak akan tersebar kemana-mana seperti itu. Oke, jadi habis ini apa nih? Ivan mau menyampaikan apa nih? Saya mau menyampaikan ini Bu, masalah ranking agak turun, terus agak kurang konsentrasi lagi Bu, gara-gara permasalahan dikit. Oke, permasalahan sedikit. Apa nih yang bisa membuat permasalahan apa? Permasalahannya itu kayak kurang fokus sama agak sering main game sih. Prestasinya turun. Ya. Oke, prestasinya turun. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan nih? Kenapa bisa turun gitu? Kenapa kok peringkatnya nggak naik, tapi kenapa bisa turun? Apa itu? Apa penyebabnya? Kemarin kan itu ujian. Nah, itu banyak banget ujiannya, jadi bikin lelah, terus bikin konsentrasi tuh jadi buyar semua gitu. Konsentrasi buyar. Bukan begitu, Ivan? Ya. Oke. Kemudian selama pembelajaran sebelum Ivan mengetahui nih hasil rapot Ivan turun, nilainya nggak bagus ataupun tidak memuaskan, apa saja yang memicu ataupun yang Ivan lakukan yang bener-bener tuh kayaknya ini penyebabnya yang sehingga bisa membuat Ivan jadi turun prestasinya. Apa itu? Yang spesifikasinya. Masalah cinta kayaknya Bu. Masalah cinta. Oke. Gara-gara masalah cinta terus boleh cerita? Ingat ya, kita membahas masa sekarang, untuk masa sekarang dan masa depan. Ya, Bu. Oke, lanjut. Gara-gara masalah itu saya jadi agak kurang fokus. Oke. Ya, kayak galau gitu. Jadi gini ya, di tahapan konseling realita ini
hal yang harus diatasi itu bukan kecemasannya. Paham nggak Ivan? Bukan kecemasannya, tapi apa yang dilakukannya untuk menghadapi dan menilai diri sendiri atau melakukan evaluasi. Jadi bukan kecemasannya nih, apa karena cinta, apa karena ini. Jadi paham kan Ivan, yang harus diatasi dalam permasalahan Ivan kali ini itu bukan kecemasannya. Seperti itu. Paham kecemasannya, tetapi melakukan untuk menghadapi, menilai dan mengevaluasi diri Ivan selama ini kayak apa, kurangnya kayak apa, kok bisa sampai seperti ini, seperti itu. Apa nih? Evaluasi Perilaku yang gini, perilaku apa yang bisa Ivan pilih gitu untuk menangani atau untuk mengatasi permasalahan sekarang. Untuk mengevaluasi diri Ivan nih harus kayak apa nih gitu. harus giat lagi belajarnya Bu. Terus yang kurang fokusnya itu lebih fokusin lagi dengan cara berlatih dari sekarang gitu, biar nggak terlalu buyar pas ujian selanjutnya gitu. Terus apa lagi yang bisa Ivan mengevaluasikan diri Ivan? Terus masalah masalah agak males itu agak dikurangin lagi biar lebih rajin lagi. Ya tenang aja, jadi saya nggak akan memberikan pandangan penilaian gitu ya, perilaku itu benar atau salah, tapi saya hanya ingin memberikan pandangan gitu, pandangan apakah selama ini yang mengganggu ataupun yang membuat Ivan jadi lalai ataupun membuat nilai Ivan jadi turun, ataupun prestasi Ivan yang menurun, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Jadi saya juga ingin memberikan kesempatan gitu untuk Ivan untuk mengevaluasi terhadap pilihan tersebut. Jadi pilihan Ivan harus kayak gimana nih pilihannya, dari yang tadi udah Ivan jelaskan, mengevaluasi diri, terus pilihannya mau kayak gimana gitu. Terus pilihan, ya jadi pilihan ini tuh membantu Ivan ataupun tidak gitu. Dari yang tadi udah Ivan evaluasi nih, kan kalau evaluasi kita kayak mengoreksi diri ya. Kalau misalkan emang penyebabnya karena percintaan ataupun apa, nah menurut Ivan apa nih yang harus ditanyakan dalam diri Ivan, memilih gitu maksudnya, kesempatan apa gitu loh yang bisa membantu diri Ivan itu membantu atau tidak. Jadi kayak misalkan pilihan Ivan seperti ini ngebantu nggak, ataupun pilihan Ivan seperti itu ini nggak membantu Ivan apa tidak, seperti itu. Menurut saya sih kalau galau itu nggak membantu Kak, tapi saya kissing gitu Kak. Terus masalah itu aja sih Kak. Terus saya yakin kalau kedepannya saya tuh kalau bisa lebih serius lagi, saya bisa jadi lebih baik lagi gitu Kak. Gimana Kalau saya lebih serius dalam hal pembelajaran, terus dalam hal kriteria saya di sekolah gitu, saya bisa jadi lebih baik lagi gitu Kak. Oke. Kemudian oke, jadi pilihan Ivan itu lebih meningkatkan lagi ke pembelajaran seperti itu dan mengenyampingkan hal-hal yang tidak penting. Seperti itu Ivan ya. Jadi kakak di sini hanya ingin membantu nih ya. Jadi kakak nggak akan menilai itu salah ataupun benar pilihan Ivan seperti ini. Cuma hanya ingin membantu ataupun membimbing gitu agar Ivan bisa kembali lagi ke prestasi Ivan yang bagus ataupun yang baik gitu kan, untuk kedepannya, untuk masa sekarang dan untuk kedepannya nih, agar Ivan tetap jadi juara gitu. Kalau bisa sih jadi juara kelas ataupun juara sekolah ya kan. Oke, kemudian apalagi Van yang bisa ngebantu Ivan untuk nggak akan lagi terulang gitu, menghasilkan nilai-nilai yang kurang, yang membuat prestasi Ivan turun. Sekarang lebih didukung dari orang tua sih Kak. Apa?
lebih didukung dari orang tua juga Oke, gitu. dukungan orang tua. Nah, menurut Ivan, apakah hal yang tadi Ivan pilih itu cukup membantu Ivan untuk keluar dari masalah ini ataupun tidak? Jadi kan tadi Ivan milihnya itu ya, lebih lebih fokus lagi ke pembelajaran, menyampingkan hal-hal yang kurang penting dan membutuhkan sekali support system dari keluarga. Betul? Oke, nah, apakah menurut Ivan langkah-langkah itu benar-benar memberikan dampak positifnya untuk Ivan ke depannya agar tetap menaikkan prestasi Ivan atau gimana? Menurut Ivan, penilaian Ivan tuh kayak gimana? Apakah memang ini sudah benar atau kayak gimana? Silahkan. Ada yang ganjel sih kak, soalnya saya takut nanti di kelas 11 saya ketemu mantan gitu kak. Jadi nggak gagal fokus gitu. Aduh, kita tidak usah. Jadi gini, mantan itu masa lalu, right? Ya, Kak. Oke, masa lalu benar. Nah, sekarang kita sedang melaksanakan konseling realitas yang dimana kita tidak membahas masa lalu. Jadi kita berfokus sama masa sekarang dan masa depan. Nah, kemudian nanti nih pas kita naik kelas 11, berarti kan itu udah masa depan, udah masa sekarang dan masa depan dong. Say goodbye to mantan karena dia masa lalu kita. Jadi kita nggak usah ingat-ingat masa lalu. Jadi apa yang tadi menjadi pilihan Ivan itu benar bisakah membantu Ivan atau kayak gimana gitu. Paham? Paham kak. Nah, apakah tindakan itu menyelesaikan masalah Ivan? Tindakan yang tadi Ivan pilih. Apa coba tadi yang Ivan pilih tindakannya? Lebih fokus lagi ke pembelajaran dan kreativitas saya. Terus karena dukungan orang tua juga bikin lebih fokus lagi. Ya, nah, apakah dari perilaku-perilaku itu ataupun dukungan-dukungan itu dapat menyelesaikan masalah Ivan? Ataukah cukup menolong? Apa enggak atau tidak menolong sama sekali? Cukup menolong aja kak. Oke. Kemudian hal apa aja nih yang akan Ivan lakukan untuk keluar dari permasalahan yang tadi? Kan tadi tuh mengevaluasi diri kan, terus mau apa? Lebih fokus ke pembelajaran, ke kreativitasan diri, terus butuh support sistem keluarga. Nah, gitu. Sekarang nih, ya masa sekarang kan kalau itu untuk masa depan dong, untuk kedepannya kan. Kedepannya berarti tadi Ivan bilang kedepannya itu akan lebih mengedepankan pendidikan, kreativitas, dan dukungan orang tua dan menyampingkan hal-hal yang gak penting. Nah, untuk masa sekarang nih, untuk Ivan keluar dari permasalahan ini, permasalahan yang sekarang Ivan lakukan, apa gitu? Apa yang akan Ivan lakukan sama masalah yang Ivan hadapi saat ini juga? Saya lakukan sih ngelupain ini, terus lebih fokus. Nah terus saya juga bakal realita hidup saya juga bakal berubah lagi, lebih bagus lagi. Terus kehidupan saya yang dulu kan agak terlalu, saya pikir saya terlalu malas, bangun tidur langsung megang HP. Nah saya pikir kalau bangun tidur langsung megang HP itu enggak worth it banget gitu kak. Terus sebaiknya saya kalau bangun tidur tuh pegang HP, belajar dulu, terus Oke. lanjut dulu, terus olahraga dulu. Nah, tadi berarti pilihan Ivan untuk masa depan dan masa sekarang itu kan harus berkesinambungan, ya kan? Berarti Ivan harus membuat komitmen sama diri sendiri untuk agar merealisasikan rencana-rencana yang tadi Ivan sudah sampaikan ke saya. Seperti itu. Jadi kayak misalkan tuh komitmen sama sama semua yang udah Ivan pilih kayak yang tadi untuk masa depan dan masa sekarang gitu. Untuk sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan gitu. Jadi kayak merealisasikan rencana yang telah disusun.
Ya kan, berarti kan kita kan kalau mau gimana-gimana kan kita harus menyusun nih, kayak nyusun strategi nih kayak gimana. Nah, itu tuh sesuai sama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kayak gitu. Jadi Ivan harus komitmen. Komitmen gimana pun nanti ke depannya gitu ataupun halangan apapun ke depannya, Ivan harus tetap komitmen nih sama pilihan Ivan yang tadi Ivan pilih seperti itu. Iya kak. Nah, kemudian eh oke. Setelah Ivan membuat komitmen, nanti Ivan pasti akan kembali lagi dong untuk melaksanakan konseling berikutnya seperti itu ya. Nah, di konseling selanjutnya saya tidak akan menerima permintaan maaf. Maksudnya apa? Permintaan maaf yang sudah Ivan apa tuh pilihan-pilihan yang sudah Ivan lakukan, apakah apakah pilihan-pilihan Ivan itu komitmen sama diri Ivan dan prestasi Ivan ke depannya bisa dipegang dengan kokoh ataupun enggak nih. Jadi kayak nanti nih Ivan gak bisa kayak maaf kak saya gini enggak, itu enggak, kakak nggak menerima karena kan ini permasalahan Ivan ya kan untuk masa sekarang dan masa depan. Jadi gimana caranya agar Ivan tuh komitmen sama pilihan-pilihan Ivan dan nggak melenceng dari pilihan-pilihan Ivan yang tadi Ivan sebutkan, untuk gunanya apa? Untuk mempertahankan nilai dan prestasi Ivan di sekolah seperti itu. Oke. Ya kak. Oke kak. Dan Ivan harus melakukan tindakan bertanggung jawab atas pilihan Ivan kayak gitu. Jadi kayak misalkan apakah pilihan-pilihan Ivan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh Ivan gitu ke depannya. Kemudian apakah perilaku Ivan sekarang nih untuk menghadapi masalah ini dapat membantu ataupun menyelesaikan masalah seperti itu. Apakah cukup untuk menolong keadaan Ivan sekarang seperti apa? Cukup menolong sih kak. Cukup Soalnya menolong. saya dulu, terus soalnya waktu konseling sebelumnya saya juga udah berubah diri saya, tapi agak kurang, ada yang kurang juga kak. Kita nggak ngebahas masa lalu ya Ivan, ingat. Jadi kita hanya berfokus masa sekarang dan masa depan. Jadi kayak yang tadi udah kakak sampaikan kan, setiap pilihan-pilihan Ivan untuk kedepannya agar bisa dipertanggungjawabkan, agar bisa memegang komitmen untuk selalu menjalankan pilihan Ivan untuk keluar dari permasalahan Ivan saat ini seperti itu. Oke, kemudian apalagi Ivan, ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Kemudian di tindakan terakhir ini, ya nanti ada evaluasi perkembangan nih, Van. Apakah evaluasi perkembangan yang telah dicapai bersama konseling dapat berakhir, namun juga dapat dilanjutkan jika tujuan yang telah diinginkan belum tercapai. Jadi konseling relatif ini bisa berakhir gitu ya ketika pengevaluasian ataupun pemilihan Ivan yang tadi di awal, apakah Ivan menjalankannya dengan komitmen. Berarti kan kalau misalkan Ivan menjalankan dengan komitmen, permasalahan akan selesai kan, ya enggak? Nah, tapi kalau misalkan nanti di kemudian hari permasalahan itu tidak selesai, itu akan terus berlanjut sampai Ivan menemukan pilihan-pilihan ataupun lebih komitmen dan bertanggung jawab sama apa yang Ivan pilih gitu, agar permasalahan Ivan agar cepat selesai seperti itu. Oke Ivan, apa ya, ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya gimana ya, nggak ada sih kak kayak. Oke, kemudian Ivan gimana? Oh iya kak, saya akan lebih berkomitmen lagi dengan apa yang saya katakan tadi kak, supaya depannya lagi saya bisa di top performa saya dan lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan apapun, dan supaya cita-cita saya juga tercapai kak. Terus Cita-cita Ivan apa? cita-cita saya jadi tentara kak, Jadi tentara tentara. angkatan darat.
Tentara angkatan darat. udara. Oke. Berarti Ivan sudah tahu nih kan apa yang harus Ivan lakukan untuk kedepannya agar prestasi Ivan tetap ataupun gini, jangan sampai menurun gitu. Jadi walaupun nggak naik tapi dia menetap di kemarin memang Ivan peringkatnya berapa terus jadi ke berapa? Saya dulunya itu peringkatnya 4 Kak. Sekarang Kemudian turun ke peringkat 7. oke, peringkat 7 berarti kan Ivan harus bertanggung jawab ya, berkomitmen gitu agar nantinya pilihan-pilihan Ivan ini dapat membantu Ivan untuk keluar dari permasalahan. Terus kayak tadi misalkan apa nih unjuk komitmennya Ivan untuk tetap menaikkan nilai untuk masa sekarang dan masa depan gitu agar nilainya tetap bertahan ataupun jadi juara kelas ataupun naik gitu ya, nilainya peringkatnya naik dari keempat terus ke 7 kan tadi. Nah bisa nih dari 7 naik satu-satu is okay gitu, kayak misalkan langsung ke ataupun balik lagi ke 4 aja, balik lagi ke 4, habis balik ke 4 kedua, nah ke 1 ya kan. Nah itulah makanya Ivan harus bertanggung jawab sama apapun pilihan Ivan ke depannya seperti itu. Dan ingat ya, jadi nanti kalau misalkan balik lagi nih konseling nih, balik lagi konseling, kakak nggak menerima permintaan maaf jika pilihan-pilihan Ivan tadi gagal ataupun tidak berhasil untuk menangani permasalahan yang Ivan jalani seperti itu. Nah berarti kan sekarang Ivan harus belajar lebih giat, apalagi cita-citanya ingin menjadi tentara Indonesia seperti itu. Jadi kayak harus lebih semangat seperti itu, harus lebih berkomitmen pasti ya. Pokoknya intinya berkomitmen dan bertanggung jawab sama semua pilihan Ivan gitu. Oke, lanjut. Terus apalagi Ivan yang mau dibahas? Ini dulu biar lama. Oke, kemudian apakah Ivan pernah merasakan kegagalan seperti itu dalam pelaksanaan ataupun rencana Ivan gitu? Pelaksanaan saya pernah gagal sih Kak. Oke. Terus? Ya, dalam pernah gagal itu saya ke diri saya supaya bisa lebih baik lagi dan lebih teliti lagi sih Kak buat masa depan dan ke depannya gitu. Oke. Berarti sekarang Ivan naik kelas 11 ya? Ya Kak. Naik kelas 11. Berarti tahun depan lulus ya? Ya Kak. Lulus. Harus lebih giat lagi belajarnya. Dan kayak yang tadi Ivan bilang kan, pernah gagal itu nggak masalah, tapi gimana caranya kita untuk berusaha semaksimal mungkin agar kegagalan itu tidak terulang kembali seperti itu. Jadi rencananya untuk kedepannya ini agar Ivan benar-benar bisa langsung masuk ke akademi militer itu seperti apa? Saya rencananya saya udah mulai latihan kayak push up, sit up, pull up, tapi kalau pull up saya masih belum bisa Kak, agak dilatih lagi. Terus di bagian lari saya juga lumayan bisa, jadi gitu aja sih Kak yang dilatih. Itu dari bidang fisik ya. Kalau dari akademiknya itu gimana? Akademika paling matematika, terus bahasa Inggris Kak. Matematika sama bahasa Inggris aja. Ya, matematika, bahasa Inggris. Oke, apakah Ivan itu melaksanakan les privat di luar jam belajar sekolah atau hanya berfokus di jam sekolah aja? Kalau les privat udah enggak lagi Kak. Udah enggak lagi. Dulu pernah sih, tapi sekarang udah enggak. Oke, kenapa? Kenapa sudah mungkin karena permasalahan yang dihadapi berhenti privat atau gimana? Kenapa bisa berhenti privatnya? Apakah privat itu membantu sekali dari membantu banget
nilai Ivan jadi bagus atau kayak sama aja? Dulu sih membantu banget sih Kak, tapi Mm-mm. karena waktu itu nilai saya down banget, saya jadi ya berarti Oke, berarti sekarang sudah mulai gitu ya. Sekarang sudah mulai melatih kekuatan fisik gitu ya. Setahu saya juga untuk masuk akademi militer agak sulit ya. Itu harus memiliki postur badan yang ideal bukan ya? Ya, ya Kak, betul Kak. Itu minimal 165 cm Kak. itu kalau untuk laki-laki, untuk perempuan? Perempuan 160 cm minimal Kak. Hmm, 158, 190-an. oke. Berarti yang sudah dilaksanakan yaitu kesiapan fisik dan akademik, betul? Apakah sudah mempersiapkan kesiapan mental? Kesiapan mental sih udah digejor habis sama ayah sih Kak. Oke, oke. Diomelin terus, pukul terus sampai dibentak terus Kak gitu. Apakah sudah sesuai sama kedisiplinan seperti itu atau kayak gimana? Sudah sesuai Kak. Sudah sesuai. Lalu Jadi saya lebih untuk sekarang ini lagi, saya bakal lebih berkomitmen lagi dalam belajar dan lebih giat lagi supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat kedepannya nanti Kak. lalu bertanggung jawab atas semua pilihan ya Ivan. Ya. Jadi kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki komitmen. Jadi kalau kita orang yang bisa memegang komitmen, insya Allah kemudian hari itu kita bisa gitu untuk mencapai apa yang kita inginkan, kecuali kita berkomitmen. Betul. Kayak misalkan sekarang kan, kalau misalkan Ivan terus nih fokus belajarnya, semangat belajar nggak turun, nggak memikirkan, ingat ya, nggak memikirkan masa lalu ataupun hal-hal yang nggak penting, karena itu memang nggak ada gunanya untuk kehidupan ya kan. Jadi kayak sekarang tuh fokus untuk masa sekarang dan masa depan agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih layak ataupun enak lah gitu. Jadi kalau misalkan kita bertanggung jawab, berkomitmen, pasti semua tujuan insya Allah akan tercapai. Tapi kalau misalkan nggak tercapai ya pasti Ivan nanti akan melaksanakan konseling lagi, akan menanyakan kenapa kok nggak bisa sesuai sama rencana. Nah kayak gitu. Tapi kakak nggak akan menerima permohonan maaf ya kenapa bisa seperti itu. Jadi nanti kakak ngetanya lagi, dievaluasi lagi, apa nih yang bisa menyebabkan kok bisa sih rencana-rencana Ivan gagal seperti itu, kok bisa rencananya nggak maju ataupun stuck di situ-situ aja. Apa nih yang bisa Ivan lakukan? Misalkan ya, apa tuh yang akan Ivan lakukan kalau misalkan nanti kedepannya Ivan stuck di sini-sini aja ataupun prestasinya nggak naik tapi bahkan turun gitu, apa tuh? Kalau misalkan yang tadi udah Ivan sampaikan kan, kalau misalkan Ivan nggak bertanggung jawab dan kalau berkomitmen, nanti hasilnya seperti apa kalau kayak gitu? Kalau bertanggung jawab dan nggak berkomitmen, ya hasilnya pasti bakal down banget sih Kak. Terus Bakal mengecewakan juga. mengecewakan siapa tuh? Dan mengecewakan lagi diri saya sendiri juga. Mengecewakan diri sendiri pastinya ya kan. Jadi gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab dan memegang komitmen dengan baik agar rencana-rencana kita dalam melaksanakan atau menangani permasalahan yang sedang kita hadapi seperti itu. Ya, Pak. Oke, Semoga Van. Tuhan menjalankan rencana saya dengan baik dan bisa dapatkan hasil yang terbaik nanti ke depannya. Semoga Tuhan mengizinkan. Jadi kita jangan lupa berdoa juga ya agar Tuhan mengizinkan setiap rencana yang kita buat, agar kita selalu bertanggung jawab dan berkomitmen sama apapun yang sudah kita pilih gitu. Oke, Ivan, di akhir konseling ini kemungkinan nanti kita akan melaksanakan lagi ya. Kalau misalkan permasalahan Ivan nggak dapat diselesaikan tuh kenapa gitu,
Oke, sebelum ditutup, apa Ivan ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, ataupun apa yang ingin Ivan keluhkan, boleh? Yang saya ingin tanyakan sih, gimana caranya biar kunci sukses itu apa? Sukses itu ya, kalau kita mau sukses, kita yang tadi pasti kuncinya sukses itu berkomitmen, bertanggung jawab, dan tidak lupa dengan doa dan usaha, seperti itu Evan. Jadi setiap apapun lah gitu, dan niatnya ya setiap apapun lah permasalahan yang kita hadapi gitu, harus diiringi dengan doa dan usaha, kayak gitu. Oke Evan, cukup konseling hari ini. Terima kasih untuk karena sudah datang kembali. Semoga permasalahannya cepat dapat diselesaikan. Oke, terima kasih ya Ivan. Selamat malam. Selamat Selamat malam. beristirahat.